Nawacita yang merupakan roh dan ideologi pemerintahan pada tahun ini. Setahun jejak Nawacita. 20 Oktober 2015, genap 1 tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menjalankan tampuk pemerintahan. Program revolusi mental dan nawacita yang selalu didengungkan pada masa kampanye Pilpres 2014 lalu ternyata masih jauh panggang dari api. Beberapa bulan Jokowi JK menjabat, konsep nawacita pemberantasan korupsi tersandung kegaduhan KPK dan Polri. Presiden Jokowi memilih sosok kontroversial Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Padahal oleh KPK, Komjen Budi Gunawan tersangkut kasus dugaan rekening gendut. Seolah saling serang, Polri membalas KPK dengan menetapkan status tersangka kepada 3 pimpinan KPK, yakni Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, dan Adnan Pandu Praja sebagai tersangka dalam kasus yang berbeda. Tak hanya itu, harapan publik semakin sirna ketika pemerintahan Jokowi JK tak mampu menghadapi berbagai masalah ekonomi. Isu kebutuhan harga bahan pokok yang terus melambung menjadi salah satu sorotan utama publik dalam hasil survei nasional Indobarometer. Perombakan kabinet pada 3 bulan pertama akhirnya menjadi solusi Jokowi untuk menyelesaikan masalah ketidakstabilan ekonomi. Namun perombakan kabinet dinilai sebagai cara Jokowi untuk mengalihkan permasalahan tersebut. Tentu kita memberi kesempatan betul-betul bahwa dalam 1 tahun ini kita akan lihat bagaimana dalam 1-2 bulan ini, mudah-mudahan di dalam 3 bulan ke depan apa yang sudah dievaluasi baik oleh Dewan maupun oleh pihak kementerian sendiri dan juga oleh Presiden sendiri. Kegaduhan politik yang sempat terjadi di Kabinet Kerja juga jadi sorotan publik. Salah satunya terkait pernyataan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menantang Wakil Presiden Yusuf Kala debat di depan publik terkait berbagai kebijakan pemerintahan. Apakah Pak Jokowi itu pemimpin yang visioner, gitu ya, mampu melihat ke depan jauh Indonesia akan dibawa kemana kira-kira, gitu ya, tidak hanya 5 tahun gitu. Kalau 1 tahun aja tidak jelas mau dibawa kemana. Jika demikian, mampukah Jokowi JK melaksanakan berbagai program pemerintahan selama sisa 4 tahun ke depan? Kita tunggu saja. Tim Liputan iNews TV memberitakan. Ya, selama 90 menit kita akan membahas tentang apa-apa saja jejak nawacita yang berhasil atau yang harus kita perbaiki untuk melaju 4 tahun ke depan. Untuk membahasnya di studio iNews TV sudah hadir dari balik dinding istana datang Wandi Binyo Tuturoong, Asisten Deputi 4 Bidang Politik, Kepala Staf Presiden. Kemudian ada Pak Nusirman Sujono dari PDI Perjuangan, anggota DPR dari PDI Perjuangan yang merupakan stakeholder nawacita, dan ada Bung Peri Juliantono, Waketum Gerindra, Bung Tama S. Langkun dari ICW, dan Bung Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Institute. Dan juga hadir mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Tepuk tangan untuk para mahasiswa. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, ada pimpinan sidang kita, Ce Popong. Selamat malam, Ce. Harus damang. Damang. Kalau tidak damang, tidak bisa nyarekan menteri. Iya. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Terima kasih, thank you. Baik, ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Ce Popong buka sidang istimewa pada malam hari ini. Pak Luna.
Siapa yang ulang tahun, Cepopong? Sahan ulang tahun. Oh. Cepopong mah akara 77. Ini 1 tahun, berarti dia ya, ulang tahun pemerintahan Pak Ulang Jokowi. tahun pemerintahan. Lengkap Jadi kan- dengan topi pesta ulang tahun. Dah, sok kasih palunya. Sok. Dimarahin loh. Baik, saya buka. Keperokan atuh. Nah, karena ini sidang istimewa, tentu tata tertibnya juga istimewa. Harus dibacakan. Kalau yang dari anggota DPR sudah tahu, yaitu siapapun boleh bicara dari meja bundar manapun. Ya, asal tidak menyimpang dari apa yang tadi disampaikan. Kemudian selanjutnya kalau ada yang mau memotong pembicaraan orang lain juga boleh. Tapi tentu harus ada aturannya. Ayah polisi lalu lintas. Ya. Mangga. Ya, terima kasih Cek. Kita langsung saja, saya ke Pak Nusirwan langsung. Pertama, Pak Nusirwan, setahun pemerintahan Pak Jokowi JK. Apakah PDI Perjuangan sebagai partai pengusung mempunyai catatan tersendiri? Tentu catatan itu ada. Dan kalau tadi disampaikan oleh Inyus bahwa masih jauh panggang dari api. Iya. Ya, kalau api sama panggangnya dekat, Angus. itu aneh. Iya, iya. Dan itu agak tidak wajar. Dan apabila itu 1 tahun, kita juga semua sudah tahu, kalau pemerintahan 1 tahun itu berbeda dengan anak 1 tahun. Betul. Kalau anak 1 tahun tentu ya dia lahir 1 tahun. Tapi kalau sebuah negara, sebuah pemerintahan yang berumur 1 tahun, tentu ada proses sebelumnya. Yap. Sebelum mencapai pemerintahan pergantian 1 tahun, itu bedanya. Silakan. Oke, kalau kita lihat program andalan dari Pak Jokowi JK Nawacita, negara hadir untuk memberi rasa aman. Apakah itu sudah terlaksana? Mengingat sekarang asap sudah berlangsung selama 2 bulan, belum bisa teratasi. Asap sepertinya dan semua kita sudah tahu, itu tidak hanya terjadi pada tahun ini. Data TV tentu memiliki, kita hampir sekian tahun yang 18 lampau pun tahun. asap itu selalu hadir. Yang menjadi persoalan adalah sistem bagaimana itu menghentikan. Dan sistem itu tentunya tidak bisa serta-merta dilaksanakan pada saat itu juga. Maka untuk itu sekarang saya melihat bahwa sistem itu untuk menghentikan itu dimulai. Ya, tentu sebuah sistem yang dimulai itu perangkat dari pusat hingga daerah. Ya. Dan untuk hadir di daerah tentunya tidak hanya kepala pemerintahan, tapi termasuk juga kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, itu pun juga ada pemimpinnya dan memiliki wilayah kewenangannya sendiri-sendiri. Oke, kami memiliki catatan November tahun 2014, 1 bulan setelah Pak Jokowi dilantik, Pak Jokowi berjanji tahun depan tidak akan ada lagi kebakaran hutan. Ternyata kebakaran pada tahun ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Apakah ini juga karena oleh-oleh dari pemerintahan sebelumnya atau bagaimana Pak? Bukan sebuah alasan, tapi bagaimanapun kalau bicara kebakaran itu tentu ada sebab, munsababnya. Baik itu berkaitan dengan iklim, kita tahu ada El Nino, tapi juga karena mungkin saya tidak mengatakan nanti diketok oleh pimpinan sidang, menuduh tidak boleh bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh kawasan-kawasan hutan, bagaimana caranya untuk supaya itu dimanfaatkan untuk fungsi yang lain, ya caranya mungkin salah satunya bakar hutan itu tadi. Ya, ini adalah sesuatu hal yang mungkin perlu kita atasi, bagaimana menghentikan cara itu. Baik, oke, saya ke Bung Hanta. Bung Hanta, Anda kemarin mengeluarkan survei, saya catat bahwa hampir banyak lini yang menurun ke tingkat kepuasan masyarakat, walaupun pada tingkat kesehatan masyarakat merasa sangat puas dan ekonomi sangat rendah. Coba dijelaskan lebih lengkap lagi. Ya, survei ini kan penting sebagai cermin ya, memberi masukan kepada pemerintah
Meskipun 5 tahun ibarat kita sekolah itu kan harus ada evaluasi raport per semester, kemudian juga 356 hari ini 365. juga, ya 365 hari ini juga penting untuk mengevaluasi paling tidak gambaran. Nah, kita memotret dengan metodologi survei yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya yang sudah kita rilis dan banyak dibedah oleh berbagai macam media. Ada tren penurunan terhadap kepuasan publik terhadap kinerja presiden, wapres, dan pemerintah pada umumnya. Tapi penurunan memang tidak banyak. Ya. Tetapi ini penting karena di bawah 50%. Tingkat kepuasan kepada pemerintah secara umum itu 43%. Kemudian kepada presiden 45%, lebih tinggi sedikit. Kepada wapres lebih rendah lagi 42%. Tetapi perlu kita apresiasi juga data yang positif, kepuasan di bidang-bidang itu yang cukup tinggi, sekitar 60% itu di bidang kesehatan dan pendidikan. Lalu penegakan hukum itu 50-50, selain tidak jawab ya tentu, sekitar 43% yang menyatakan puas dan yang tidak puas itu juga sekitar 43%. Nah, yang rendah itu tingkat kepuasannya bidang ekonomi, yang menyatakan puas di bidang ekonomi hanya 22%. Ketidakpuasannya sekitar 71%. Ini mengalami penurunan dari kepuasan di bidang ekonomi. Dan ketika kita tanyakan kepada publik persoalan apa yang paling mendasar, itu persoalan stabilisasi harga kebutuhan pokok, itu satu hal. Yang kedua adalah persoalan menyelesaikan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Ini juga saya kira sama dengan data-data survei dan lembaga survei yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini data menurut saya penting. Selain juga soal asap kita tanyakan apakah sudah berhasil. Tetapi ini pengambilan datanya pada tanggal 7 sampai 14 Oktober. Jadi yang mengatakan berhasil itu hanya 12%, 70%-nya mengatakan belum berhasil. Ya. Sehingga ini cermin memberi masukan. Tetap saya pada posisi kita mengapresiasi banyak capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah, konteksnya jangka panjang. Pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya banyak dari agenda pemerintah, itu satu hal. Tetapi selain yang jangka panjang itu, menurut saya hal-hal yang jangka pendek, yang jangka panjang tentu harus punya dampak langsung ke publik nanti, meskipun butuh waktu mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tetapi juga harus diperhatikan yang jangka pendek, yang dirasakan publik yang setiap hari itu. Dan itu saya pikir harus hadir, nawacita nomor 1 itu melindungi itu dengan makna luas dalam segala aspek. Nah ini mungkin data ini tentu memberi masukan kepada pemerintah, bisa jadi memang menurut saya butuh gebrakan, ledakan kebijakan, tanda istilah saya dan tanda petik, yang bisa dirasakan langsung oleh publik. Ya saya yakin dengan begitu kemudian ada keseriusan bisa meningkatkan tingkat kepercayaan. Ditambah tentu harus evaluasi terkait kesolidan dari tim di kabinet seperti prolog kita tadi, kemudian perlu kekompakan, manajemen pemerintahan, dan satu lagi mengevaluasi kinerja pembantu-pembantu presiden. Juga layak dilakukan kalau kemudian mereka tidak menjalankan target sesuai yang sudah ditargetkan oleh presiden, tentu Pak Presiden punya hak sebagai instrumennya, punya perangkat kekuasaan, perkakas kekuasaan untuk mengevaluasi kinerja menteri, untuk menunaikan janji-janji politik Pak Presiden terhadap rakyat yang telah memilih beliau. Oke, bagaimana dengan kepuasan di bidang hukum? Di bidang hukum memang tidak di bawah 50%, hanya 43, tapi mengatakan puas juga 43. Saya katakan tadi 50-50 datanya. Cuma ketika kita tanya kondisi hari ini dibandingkan kondisi setahun yang lalu, di bidang politik yang menilai sekitar mayoritas 40 sekian persen itu menyatakan sama saja. Jadi tidak mengatakan lebih buruk, tidak mengatakan lebih baik. Di bidang penegakan hukum juga begitu, menilai sama saja mayoritas. Hanya juga satu catatan, di bidang ekonomi itu mayoritas menilai lebih buruk daripada setahun yang lalu. Oke. Nah kondisi rumah tangga juga kita tanyakan. Dan ini saya pikir sekali lagi menjadi cermin masukan potret bagi pemerintah. Bukan menilai bahwa gagal, bukan itu poinnya. Ya. Poinnya adalah memberi masukan, ada yang sudah dicapai, ada yang belum, dan ada yang harus segera dituntaskan. Baik, oke. Ini terutama surveinya mungkin ibu-ibu barangkali ya. Jadi ini mewakili seluruh ibu-ibu. ibu-ibu. Ini samplingnya dilakukan sudah dibandingkan dengan data BPS. Jadi persentase jumlah penduduk dari segi usia, jenis kelamin, desa, kotanya, kemudian dari profesi dan dari suku, dari daerah, proporsi mengambil setiap provinsinya, itu dilakukan secara proporsional. Jadi mewakili populasi Indonesia dengan margin error plus minus 3%. Jadi maksimal 3%, kalau angka 45 itu ya kisarannya 42 sampai dengan 48. 3% ke atas, 3% ke bawah. Baik, gitu. Artinya dari Sabang sampai Merauke, mulai dari orang miskin sampai orang kaya, kalau Semua. udah soal harga-harga semua satu suara. Nggak suka dengan harga yang mahal gitu ya. Oke, saya ke Bung Tama. Bung Tama, kado buat ulang tahun pertama Pak Presiden Jokowi ada yang tidak enak.
Ya. ada politisi dari partai pendukung yang tertangkap tangan oleh KPK. Seminggu sebelumnya juga dari partai pendukung ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Anda melihatnya? Ini sebuah kebetulan atau seperti apa? Saya sih tidak menilai ini sebuah kebetulan ya, karena apa namanya, KPK ini kan bekerja berdasarkan bukti. Jadi nggak mungkin dia kemudian tangkap tangan, menetapkan orang sebagai tersangka tanpa adanya bukti. Ini yang kemudian sampai sekarang kan masih 100% perkara-perkara yang naik ke persidangan pasti divonis bersalah. Nah itu yang jadi catatan soal KPK. Tapi soal kerja Jokowi tentu setahun memang waktu yang masih sangat muda untuk menilai atau masih terlalu pagi untuk menilai apa capaian-capaian kerja Presiden Jokowi dan Yusuf Kala. Tetapi tentu ini menjadi penting untuk menjadi sebagai sampai di mana sebetulnya dalam setahun ini. Kita mencatat kalau hasil penilaian tadi 43-43, mungkin kalau saya pakai skor 1 sampai 10, ini ada dinilainya masih di nilai 5. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki selama 4 tahun terakhir. Kenapa kemudian itu kita berikan nilai di level itu? Tentu ini bukan tanpa alasan ya, tanpa dasar yang jelas. Yang pertama, kerja Presiden jajaran Presiden Jokowi dan tim, saya menilai memang ada catatan positif. Misalnya, kita masih mendengar penolakan segala macam hal yang berhubungan dengan proyek atau hal-hal yang punya potensi akan merugikan keuangan negara. Ya. Misalnya seperti pembangunan proyek Selat Sunda diberhentikan, kemudian juga dana aspirasi, kemudian juga misalnya mobil dinas anggota dewan yang konon katanya akan beli pakai Mercy itu kan, itu semua kan di stop. Begitu juga dengan tunjangan buat presiden sendiri. Jadi ini kita anggap satu catatan yang positif. Kemudian positif yang lainnya adalah misalnya pemilihan menteri yang dilakukan itu menggunakan instrumen KPK dan PPATK untuk mengecek rekam jejaknya. Hal positif juga. Itu buat kita positif dan hampir semua publik mengatakan itu oke. Ya. Bagus sekali. Kemudian yang ketiga, pencopotan beberapa jajaran di kepolisian karena desakan dari masyarakat. Kemudian juga tidak melantik Kapolri yang kemudian dianggap problem dalam pemberantasan korupsi. Oke. Kemudian juga yang kita masih anggap positif, penundaan revisi Undang-Undang KPK. Walaupun kita punya call bukan cuma revisi, tapi cuma penundaan, harapannya pembatalan. Dicabut lah, Baik. dihentikan. Oke. Jadi itu menjadikan indikator bahwa pemberantasan korupsi di era Jokowi ini masih berjalan. Tetapi tentu kita juga harus lihat catatan-catatan lainnya misalnya. Kenapa kemudian angkanya masih kita anggap merah? Ya. Merah ini dalam arti bukan lagi dalam posisi kita mendelegitimasi posisi presiden, bukan. Tetapi ini akan jadi masukan buat 4 tahun ke depan. Ya. Pertama misalnya soal seleksi Jaksa Agung dan Kapolri. Ini kan berbeda sekali dengan instrumen pada saat dia akan memilih menteri. Padahal ini harusnya lebih ketat. Posisi yang lebih strategis untuk dimintain pemberantasan pendapat korupsi. KPK. Betul sekali. Ya. Ini artinya ini Oke. yang kemudian ada perubahan cara yang itu buat kita jadi catatan kurang baik ya. Kemudian juga kondisi kasus-kasus yang kita anggap kriminalisasi ya, beberapa kasus padahal Pak Jokowi sendiri sudah bilang stop, jangan dilanjutkan dan lain sebagainya, tetapi faktanya Di itu lapangan tetap masih tetap bekerja. dilakukan. Tidak ada yang berhenti sampai sekarang. Ya. Kemudian yang lainnya misalnya soal kebijakan dan regulasi anti korupsi, kita menganggap yang dia janjikan dalam nawacita misalnya seperti perampasan aset, Ya. kemudian juga misalnya pembatasan tas tunai dan lain sebagainya, ini nggak sama sekali nggak berjalan. Baik. Justru yang ada misalnya kalau publik lebih kenal mungkin dengan lebih akrab anti kriminalisasi bagi pejabat daerah. Bagi pejabat pemerintah. Ya. Yang ini diturunkan dalam bentuk Perpres, Inpres, itu yang kemudian mengenyampingkan dalam pandangan saya segala macam undang-undang ketentuan tindak pidana korupsi. Misalnya ketika ada pejabat negara, kemudian dia menyalahgunakan kewenangannya, kemudian mengakibatkan kerugian negara, itu nggak bisa dikejar korupsi, tapi diarahkan sanksi administratif. Baik. Ini masih banyak lagi memang Termasuk kalau mau. juga soal izin pemeriksaan. Kalau izin pemeriksaan itu kan di MK ya. Oke, Di baik. MK. Tetapi ada banyak lagi catatan sehingga Tahan dulu, Ya. kalau masih banyak. Oke, Ya. kalau gitu. Kita ke Bung Peri. Saya mewakili Hanta Yuda memberitahu kepada Anda bahwa jika pemilu dilaksanakan pada hari ini, maka yang menang adalah Pak Prabowo Subianto. Enggak, begini, kita mencari dengan penurunan tingkat kepuasan kepada presiden, Ya. itu kan selalu diukur setiap survei setiap tahun itu terhadap partainya dan elektabilitas yang bersangkutan. Terhadap partai yang menarik, PDI Perjuangan justru naik. Jadi 20 sekian persen, jadi tidak mengalami penurunan, tidak ada dampak negatif, tidak mendapatkan disinsentif elektoral terhadap penurunan kepuasan pada elektoral pemerintah. dia dapat. Ya, justru positif. Dapat, ya. Kita perlu analisa mendalam. Ya. Yang menarik,
ini wajar menurut saya. Ketika tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi turun, itu elektabilitas tingkat keterpilihannya juga turun. Di saat yang sama, kita juga mengukur semua ketua umum sebenarnya, Pak Prabowo itu stabil, tidak naik sebenarnya. Nah, ketika yang satu tetap, kemudian yang satu turun, itu cenderung akhirnya Pak Prabowo Karena lebih atas kemarin selisihnya posisinya. juga kecil sekali gitu Iya, ya. tapi ini fluktuatif, Baik. tidak bisa disimpulkan untuk Pilpres 2014 maksud saya. Baik, Bung Peri, tapi sebagai orang yang diposisikan dalam oposisi, Pak Prabowo maupun Gerindra justru kadang-kadang tidak seganas PDIP dalam mengkritik Pak Presiden. Menurut saya gini, jadi kalau untuk Pak Prabowo Subianto sendiri, beberapa sikap yang ditunjukkan Pak Prabowo Subianto menanggapi soal hasil pemilu presiden dan kemudian Pak Prabowo Subianto menghadiri pelantikan Presiden Jokowi di DPR dan kemudian beberapa statement dari Pak Prabowo Subianto yang mendukung untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan ini untuk bisa berjalan sebaik-baiknya, itu juga memberi kesan positif yang bisa jadi itu nilainya apa tadi disampaikan Pak Hanta, itu bisa menempatkan Pak Prabowo Subianto bisa lebih tinggi sekarang posisinya. Nah, memang kalau menurut saya sekarang turunnya popularitas presiden sekarang menurut saya itu bisa dilihat dari yang pertama. Di sosial media banyak tag, banyak trending topik, semuanya mendiskreditkan presiden. Itu bisa dijelaskan seperti apa, tapi itu ukuran. Karena dulu sosial media adalah salah satu pranata yang ikut mendukung Presiden Jokowi. Nah sekarang kebalikan. Yang kedua, lembaga survei dari data-data yang saya peroleh, itu kan sebenarnya secara umum ya masih bahwa 1 tahun presiden diperbandingkan misalkan Presiden Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam 1 tahun pertama, Pak SBY itu angkanya berkisar masih di angka 60 pada tahun 2004. Di yang periode pertama malah 70%, kalau nggak salah lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah dibandingkan dengan Presiden Jokowi itu sekarang 40, tadi berapa? 43%. Ini sebenarnya kan ukuran yang paling menyederhanakan buat kita semua, lepas apakah kita oposisi atau yang sedang dalam berkuasa, dalam kekuasaan, bahwa ini ada lampu signal yang harus diwaspadai, hati-hati sekali karena memang ukurannya jelas tidak berhasil. Ukuran-ukurannya tadi yang disampaikan Mas Hanta mungkin hanya satu sektor tadi di bidang pendidikan kesehatan, sisanya menurut saya memang luar biasa buruknya. Yang paling buruk itu di mata Gerindra apa? Yang pertama adalah kesalahan dari ketika tim transisi membangun nomenklatur dan kemudian nomenklatur itu kemudian berbeda sama sekali ketika Presiden menyusun pemerintahannya. Dan postur rasanya kabinet maksudnya? Nyusun kabinetnya menurut saya udah nggak sesuai dengan nomenklatur karena banyak bias-bias tadi yang disampaikan oleh Mas Tama tadi mengakibatkan banyaknya penempatan-penempatan pembantu presiden yang tidak sesuai dan kemudian mendatangkan hasil yang negatif juga. Contohnya yang terjadi di Partai Nasional Demokrat, Nasdem, di mana Jaksa Agung ditempatkan oleh Presiden Jokowi menjadi orang partai yang ditempatkan di Jaksa Agung. Dan kemudian membawa hasil yang sebenarnya berakibat kepada partai-partai pendukung dan juga berakibat kepada presiden. Yang kedua, soal seringkali presiden bluffing. Bluffing dalam pengertian Pak Presiden ini soal ekonomi tenang saja, nanti September begini. Kemudian soal asap. Ini sekarang soal asap ini udah menjadi tragedi kemanusiaan. Ini bluffing atau hanya sekedar janji yang tidak terpenuhi? Nah ini yang menurut saya agak bahaya karena ketika sekarang soal asap aja, kan sekarang sudah asapnya udah warnanya kuning. Orang masyarakat rakyat sudah menderita infeksi saluran pernafasan akut dan ada beberapa daerah yang saya dengar hari ini udah mulai dievakuasi. Dan itu kan juga disebabkan karena menurut saya langsung aja Mas Nusirwan ya, ini pasti pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang diberikan
Baik. haknya. Dan menurut saya ada sebagian dari pemegang hak itu yang saya menyalahgunakan. tengarai Oke. melakukan pembakaran adalah perusahaan-perusahaan yang Oke. notabene juga menjadi tim sukses dari presiden juga. Baik, tahan dulu di situ. Kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua. Tapi saya mengutip tadi, terlalu banyak janji katanya politisi. Kalau janji aja nggak boleh, gimana mau melaksanakan? Ini ya, sebelum kita Ya. istirahat sejenak. Ya, Jujur saja Cepopong ingin membela presiden kita. ya. Apa yang Cepopong maksud? Pasti beliau sudah bekerja keras, pasti. Ya kan? Tapi permasalahannya adalah harapan rakyat, Terlalu terutama besar. pemilih beliau terlalu besar. Oke. Jadi data bisa simsalabim tuh. Ya. Tapi inilah kenyataannya. Yuk kita berhenti sejenak.